Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama budaya. Pada pembelajaran kali ini, pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk men-setting admin LTE pada kode igniter. Nah, yang pertama kalian harus lakukan adalah membuat sebuah folder di htdoc kalian masing-masing. Kalian buat folder PEMAS atau singkatan dari pengaduan masyarakat. Nah, di dalam folder PEMAS, kemarin Bapak sudah berikan instalasi dari kode igniter dan admin LTE versi 3. Ya, jadi silahkan di bagian kode igniter kalian cut, kalian bawa ke dalam folder PEMAS. Kalian paste. Nah, jika sudah, kalian bisa ekstrak di sini. Kalian ekstrak here. Lalu isi dari kode igniter kalian keluarkan dan bawa di dalam folder PEMAS-nya langsung. Nah, folder kode igniter bisa kalian hapus dan juga tadi kalian hapus. Nah, untuk kode igniternya sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah kita akan memadukan kode igniter dengan admin LTE. Selanjutnya kalian buka ya, kalian copy admin LTE, kalian masukkan ke dalam folder PEMAS. Kalian paste di sini, lalu kalian ekstrak langsung ya, ekstrak here. Nah, jika sudah berhasil, nanti folder admin LTE kalian bisa ganti atau ubah namanya menjadi aset. Di mana nanti di dalam aset ini terdapat plugin-plugin ya atau CSS, image dan JS dari admin LTE. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk struktur dari folder PEMAS ya, pengaduan masyarakat. Nah, jika sudah seperti ini, folder dari PEMAS ada application, ada aset yang berasal dari admin LTE tadi, lalu ada sistem, user guide, dan file lainnya. Ya. Nah, jika sudah, selanjutnya kalian perlu menambahkan satu file lagi, yaitu file htaccess. Nah, di bagian PEMAS 2 Bapak sudah bikin htaccess. Ya. .htaccess ini nanti fungsinya adalah untuk membangun link atau URL dari kode igniter. Ya, kalian bisa paste di sini untuk htaccess. Nah, kalian bisa buat filenya sendiri di laptop kalian masing-masing. Kalian tinggal buat file ya. Pertama, filenya itu adalah berupa txt. Setelah txt, lalu di dalam file itu kalian isi dengan teks seperti berikut. Oke. Nah, kalian isi .htaccess ini dengan code seperti ini. Ya, jadi nanti di video kalian bisa pause dulu untuk sebentar, lalu kalian buat file .htaccess, kalian open dengan notepad, lalu kalian ketikkan codingan ini, lalu disimpan. Ya, jadi nanti file .htaccess ini penting sekali untuk pada saat membangun view controller di kode igniter. Nah, jika sudah, sekarang Bapak akan coba untuk membuka folder PEMAS ya di localhost. Localhost PEMAS.
Nah, jika sudah tampil seperti ini ya, localhost 2.80.80 PEMAS. Jika sudah muncul welcome to code igniter, berarti instalasi kalian sudah berhasil. Perlu diingat, untuk localhost ini berbeda dengan localhost di komputer kalian masing-masing. Jika misalnya kalian menginstal localhost baru pertama kali, biasanya codingnya itu tidak perlu menggunakan port 8080 seperti Bapak. Jadi di komputer kalian hanya perlu diketik seperti ini. Localhost ya strip emas. Kalau misalnya kalian baru pertama kali menginstal XAMPP, biasanya seperti ini, maka dia akan jalan. Nah, ini karena 8080 ini adalah hanya settingannya Bapak pribadi, karena Bapak menginstal 2 XAMPP, makanya Bapak rubah, Bapak isi import di sini. Gitu. Ya, jadi perlu diingat untuk server localhost punya kalian adalah localhost strip PEMAS, tidak perlu diisi 8080. Oke. Jika sudah sampai di sini, kode igniter sudah berhasil diinstal. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mencoba menampilkan atau menggabungkan template admin LTE di kode igniter. Nah, di sebelah kiri ini Bapak sudah ada contoh ya. Ini adalah admin LTE yang kemarin kita download. Jadi kita akan mencoba untuk membuat salah satu file indeksnya. Oke, Bapak close dulu ini. Nah, sekarang Bapak akan buka Visual Studio Code. Nah, jika sudah ya, di sini kan sudah tampil. Ya, jadi kalian perlukan adalah mengklik menu file, open folder, lalu kalian cari folder PEMAS kalian. Ini PEMAS Bapak ya, lalu klik select folder. Oke, jika sudah, nah ini adalah tampilan isi dari PEMAS-nya. Selanjutnya, untuk di kode igniter, halaman yang pertama kali di launch adalah di bagian view, welcome message. Ya, jadi welcome message ini adalah halaman yang pertama kali dibuka di kode igniter ya. Welcome to kode igniter. Coba kita lihat halamannya. Welcome to kode igniter. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan merubah tampilan ini sesuai dengan admin LTE. Kita coba buka dulu untuk di aset. Kita lihat di sini ada indeks 2 dan indeks 3. Bapak coba untuk kita akan membuat index.html. Nah, kita taruh di sebelahnya. Nah, kita sudah bisa melihat ya, di sini adalah contoh dari dashboard versi 1 dari admin LTE 3. Lalu ini adalah contoh dari dashboard versi 2 admin LTE 3. Lalu ini adalah contoh dari dashboard versi 3 admin LTE 3. Nah, kita akan mencoba untuk konfigurasi dari dashboard versi 1 admin LTE 3. Nah, caranya kalian bisa klik kanan di sini, lalu lihat sumber halaman. Nah, lalu kalian copy. Kalian copy ini, lalu kalian ganti seluruh file yang ada di welcome message. Ctrl A, Ctrl V. Nah, kalian save. Nah, kalau misalnya kalian coba sekarang, kalian refresh di sini, ya maka tampilannya akan seperti ini.
Kenapa? Karena CSS dan file JS tidak ditemukan di kode igniter. Nah, jadi untuk memberikan link yang benar untuk mengakses CSS dan JS adalah dengan menggunakan base URL. Nah, di kode igniter di sini terdapat coding yang bernama base URL. Jadi di bagian ini, jadi plugin font awesome, font awesome, CSS, Allmin CSS ini tidak ditemukan karena filenya kita taruh tadi di asset sini ya, untuk CSS dan JS-nya. Nah, untuk mengambil link yang benar, kalian bisa menggunakan base URL. Nah, di sini di bagian depan sini kalian bisa buka tag PHP ya, echo base underscore URL asset plugin. Oke, jadi nanti di sini kalian tuliskan echo base URL, lalu di bagian config ya, di auto load kalian isi helper ini ya, tadinya kosong seperti ini menjadi URL ya, agar base URL itu dapat terbaca. Jadi base URL itu apa? Base URL adalah URL yang merujuk kepada di mana website kita di host. Misalnya di sini di localhost, maka base URL akan langsung mencari base atau dasar dari tempat kita menaruh website kita. Nah, kalian bisa copy untuk base URL-nya ya di bagian plugin-plugin ini semuanya. Oke, jangan lupa diisikan aset ya. Aset dimana kita menaruh plugin ya, disk, CSS, JS, dan lain-lainnya. Lalu di bagian bawah juga silahkan diisi untuk base URL-nya. Oke, jika sudah, coba di refresh kembali. Oke, sudah mau ya. Di sini sudah mau tampil, cuma masih berantakan, gambar-gambarnya masih belum ada. Kita coba lagi untuk mencari di bagian image. Nah, di sini ya, perlu diisi juga. Image src. Lalu di refresh.
Ya, maka untuk logonya sudah tampil. Oke. Cuma ini scrollnya masih salah ya. Kita lihat lagi. Jadi nanti kita intinya di sini adalah memastikan semua URL sudah kita isi. Jangan sampai ada yang belum. Oke, kita lihat di atas. Nah, selanjutnya di sini untuk icon-icon ini ya. Jadi icon-icon di sini menggunakan font awesome. Jadi ini tidak tampil di sini. Kalian bisa memberikan di bagian config. Di sini ada base URL ya. Jadi di base URL ini harus kalian isikan dengan http :// localhost. Ya, localhost ini port kalian bisa isi dengan localhost saja, lalu premas seperti ini. Kita coba refresh. Oke, linknya salah seperti ini. Nah, jadi di bagian base URL pastikan kalian mengisikan http // localhost lokal kalian, lalu nama folder kalian di sini, agar semuanya dapat terbaca dengan baik seperti ini. Ya, jika sudah seperti ini, maka seluruh CSS, JavaScript, dan semuanya sudah terinstall dengan baik. Oke, jadi sekian untuk setting untuk base URL. Lalu ada di bagian atau load helpernya untuk URL agar base URL yang dapat bekerja. Lalu bagaimana kita bisa mengganti atau agar aset-aset ini terbaca ya dengan memberikan echo base URL aset. Itu. Jadi base URL ini pada dasarnya dia itu memberikan link yaitu folder PEMAS ya. Jadi echo base URL ini akan masuk ke dalam folder yang kalian buat yaitu PEMAS. Lalu dari PEMAS dia akan masuk ke aset ya. Baru ke disk, baru ke CSS, baru diambil semuanya. Jadi dari folder PEMAS ini ya. Jadi base URL akan mengakses htdoc PEMAS. Lalu masuk ke dalam aset, masuk ke dalam disk ya, CSS image untuk admin LTI-nya. Oke, sekian untuk setting di awal dulu. Untuk video selanjutnya kita akan mencoba untuk mengatur halaman ini agar sesuai dengan halaman yang kita inginkan. Oke, terima kasih.